7 surat penenang hati dan pikiran yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Fatihah. Ini adalah surat pembuka dari kitab suci Al-Quran. Surat yang memiliki banyak keutamaan atau fadilah ini disebut juga sebagai Ummul Quran. Dengan izin Allah, ini akan menjadi surat penenang hati yang dapat mengobati kegundahan. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah SWT tidak menurunkan surah yang setara dengan surah Al-Fatihah dalam Taurat, Injil, dan Zabur, bahkan dalam Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surat penenang hati ini yang selalu dibaca dalam setiap rakaat solat. Jika melakukan solat wajib sebanyak 5 kali sehari, setidaknya seseorang telah membaca surat ini sebanyak 17 kali. Untuk menenangkan hati, seseorang bisa membaca surat penenang hati ini sebanyak 7 kali dengan perlahan dan sungguh-sungguh. Yang kedua, surat Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah terdapat beberapa ayat yang dapat menjadi surah penenang hati, seperti ayat 255. Ayat ini banyak disebut sebagai ayat kursi atau ayat sapu jagat, sebab ayat ini bisa diamalkan sebagai penyembuh, sebagai doa, dan sebagai penenang hati. Allah SWT akan memelihara orang yang membacanya dari seluruh kejahatan, keburukan, dan penyakit. Ayat ini sangat disarankan untuk dibaca pada saat pagi dan sore hari sebagai zikir pagi dan petang. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat ini juga direkomendasikan sebagai ayat-ayat untuk menenangkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah malam hari, maka Allah akan melindunginya dari berbagai keburukan penyakit, rasa, khawatir, dan gelisah." Ayat 250. Ayat ini juga menjadi ayat dalam surah penenang hati yang bisa dibaca saat resah. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa melindungi seorang mukmin melebihi dari ketiga surat ini. Ketika seorang mukmin berlindung kepada Allah SWT dan membaca surat ini, maka Allah SWT akan melindungi dan membentenginya dari berbagai keburukan penyakit. Surat Al-Ikhlas juga memiliki posisi istimewa, sebab saat membaca surat ini dapat disandingkan dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surat ini mengandung makna tentang sifat tauhid Allah SWT yang tidak ada di ayat lainnya. Yang keempat, surat Yasin. Keutamaan membaca surat Yasin akan membuat hati dan pikiran lebih tenteram. Oleh karena itu, surat ini termasuk dalam surat penenang hati yang bisa dibaca saat ingin mencari ketenangan batin. Usai membaca surat Yasin, dianjurkan untuk memanjatkan doa. Hal ini berharap agar perasaan gelisah dan keresahan hati dapat segera dihilangkan, sebab waktu terbaik untuk membaca doa adalah setelah membaca Al-Quran. Yang kelima, surat Al-Insyirah. Allah SWT memberikan keyakinan pada Nabi Muhammad SAW bahwa dalam kesulitan akan selalu dibarengi dengan kemudahan. Ini bahkan disebutkan dalam salah satu surat penenang hati dalam Al-Quran, yakni surat Al-Insyirah. Surat yang berisi 8 ayat ini turun sebagai pelipur lara bagi Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Saat itu, beliau sedang menghadapi pertentangan keras dari kaumnya. Dengan turunnya surat ini, Allah SWT melapangkan hatinya yang tadinya sedang sempit karena tertimpa tekanan berat. Innama al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Yang keenam, surat Yusuf. Di dalam surat ke-12 ini dijelaskan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam mengalami rasa sakit dan penderitaan di dunia, dan bagaimana Allah SWT meninggikan mereka berdua karena kesabarannya. Misalnya, saat Nabi Yakub alaihissalam yang sangat sedih menangis hingga buta karena kehilangan buah hatinya, atau Nabi Yusuf alaihissalam yang difitnah menodai perempuan. Sesungguhnya Allah SWT tak pernah meninggalkan hambanya dan selalu memberi ketenangan. Yang ketujuh, surat Toha. Surat yang ke-20 di dalam Al-Quran ini juga berkisah tentang salah satu dari 25 Nabi, yaitu Nabi Musa. Dikisahkan bagaimana Nabi Musa memohon kemudahan untuk dirinya. Kemudian Allah SWT telah memberi banyak kemudahan dari sebelum ia menyadarinya. Bagaimana ia bisa selamat padahal laki-laki, bisa kembali ke ibunya sehingga bisa disusui sampai 2 tahun, hingga diberikan kepercayaan menjadi seorang nabi pilihan Allah SWT. Meski menjadi nabi dan mendapat mukjizat, Musa alaihissalam juga tetap merasa gentar jika harus melawan Fir'aun. Allahu a'lam bishawab.